Teknologi informasi dan komunikasi. 1. Teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Manfaat teknologi informasi yaitu mempermudah penerimaan informasi, mempermudah komunikasi antar manusia, membuat belajar lebih efektif dan efisien, mempermudah diagnosis suatu penyakit, dan mempermudah transaksi keuangan. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. 2. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Manfaat teknologi komunikasi yaitu mempermudah penerimaan informasi, mempermudah komunikasi antar manusia, membuat belajar lebih efektif dan efisien, serta mempermudah diagnosis suatu penyakit. Tujuan utama dari teknologi komunikasi adalah untuk menciptakan sarana komunikasi, seperti menghubungkan komunikasi kita dengan keluarga yang jauh melalui perantara alat komunikasi yang tersedia. Dengan itu, komunikasi jadi lebih mudah. Alat komunikasi dapat dikelompokkan ke berbagai macam kelompok, yaitu 1. Komunikasi dengan suara. Alat komunikasi dengan suara yaitu alat komunikasi yang hanya mengeluarkan suara, tidak menggunakan visual atau memancarkan visual. Beberapa dari contoh alat komunikasi dengan suara yaitu 1. Beduk. Beduk digunakan pada saat bulan Ramadan atau pada saat bulan puasa. Kegunaan beduk ini saat dibunyikan adalah menandakan bahwa waktu buka puasa bagi umat muslim telah tiba. Nomor 2. Telepon rumah. Telepon rumah adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seisi rumah untuk menelpon keluarga yang jauh atau menelpon teman pada zaman dulu-dulu. Protofon atau walkie-talkie adalah alat yang memancarkan gelombang audio atau gelombang suara. Walkie-talkie ini sendiri dapat menghubungkan 2 orang atau lebih. Walkie-talkie dulunya digunakan dalam peperangan, serta walkie-talkie hanya dapat digunakan saat telah memiliki izin. Yang keempat, radio. Radio adalah alat komunikasi yang memancarkan suara yang ditemukan pada tahun 1896. Dan yang terakhir adalah mikrofon. Mikrofon adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memperbesar suara. Kelompok kedua adalah alat komunikasi yang dapat menunjukkan pesan atau tulisan. Alat komunikasi yang dapat menunjukkan tulisan adalah surat. Kita dapat mengirim surat melalui kantor pos, atau pada zaman dulu surat juga dapat dikirimkan melalui merpati atau biasa disebut dengan merpati pos. Yang ketiga adalah alat komunikasi yang dapat memancarkan audio dan mengirimkan pesan. Contoh alat komunikasi yang dapat mengirimkan pesan serta audio adalah telepon genggam. Telepon genggam sendiri ditemukan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper. Kelompok keempat yaitu alat komunikasi dengan adanya audio atau tulisan serta media. Adapun contohnya yaitu 1. Smartphone atau ponsel cerdas. Ponsel cerdas ini
dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cara telepon, mengirim pesan, video call, dan juga smartphone ini dapat memudahkan kita dalam belajar. Smartphone juga dapat digunakan sebagai alat hiburan seperti menginstal game atau menonton. Yang kedua, televisi. Televisi ditemukan oleh penemu asal Skotlandia yang bernama Johann Logie Baird. Televisi ditemukan pada tanggal 26 Januari pada tahun 1926. Televisi sendiri adalah alat yang memancarkan media juga suara. Pada televisi, kita dapat melihat banyak siaran, film, dan juga beberapa iklan.